kemudian sekretaris. Nah, dari yang beliau paparkan itu diawali dengan semangat untuk berkonsen kepada pendidikan, karena pendidikan menurut beliau adalah segalanya, terlepas dari segala kondisi dan keadaan setiap individu, karena orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang kelak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian penegasan beliau, sehingga beliau sangat-sangat merasa bertanggung jawab menurut beliau terhadap pendidikan. Sangat disayangkan potensi-potensi alumni-alumni mungkin dari pesantren-pesantren yang sudah menamatkan sekolahnya mungkin setingkat SLTA atau aliyah, namun tidak juga bisa menunaikan atau melaksanakan kuliah karena banyak alasan, termasuk yang beliau tegaskan adalah karena alasan biaya, kemudian alasan waktu, alokasi waktu yang menurut pendapat beliau itu secara umum demikian. Seperti beliau sampaikan sendiri, beliau adalah seorang alumnus pesantren, kemudian beliau ini tidak bisa mengajar hanya karena beralasan tidak punya latar belakang akademisi. Padahal keilmuan beliau menurut strata keilmuan itu ya cocok memang dengan gelar doktor beliau yang sekarang itu. Nah, berdasarkan itulah beliau itu punya tekad, punya prinsip supaya ustadz-ustadz atau teman-teman yang nasibnya kurang beruntung ini yang dianggap kurang biaya, dianggap hanya memikirkan pekerjaan sehingga tidak sempat memikirkan kuliah, maka dibantu dengan sistem perkuliahan ini, sehingga dengan demikian keilmuan beliau itu bisa terakomodir dan bisa dikembangkan melalui gelar akademisi yang kemudian diperoleh, sehingga beliau bisa atau kita bisa mengajar sesuai yang diinginkan. Banyak kiai-kiai, putra kiai, gus-gus, ustadz-ustadz yang kepingin ngajar tapi tidak bisa karena terbentur gelar tadi itu. Oleh karena itu, beliau memaparkan sejak itu beliau menegaskan tekadnya untuk menghimpun teman-teman ustadz-ustadz supaya dikelola, dimanage dengan baik waktunya dan sebagainya, sehingga orang-orang ini bisa kuliah. Maka menurut catatan beliau, sejak 2018 hingga 2023 yang lalu itu, beliau itu sudah berhasil mengumpulkan, kalau tidak salah itu 18.000 ya, seluruh Indonesia. Itu yang tidak lulus hanya 20%-nya. Sehingga kurang lebihnya hanya 16.000 yang lulus. Itu bisa dibayangkan itu. Hebatnya beliau itu. Nah, kemudian dari hasil yang sangat menurut catatan ini dibilang sukses, maka beliau ingin terobosan baru supaya
hasil yang kemarin sudah bagus ini bagaimana caranya supaya menjadi lebih bagus, lebih sukses. Maka mulailah beliau bergerilya, ya sembari dakwah lah menyampaikan ini ke teman-teman di seluruh Nusantara, sehingga beliau menjadikan berkesempatan untuk bisa berkeliling seluruh Indonesia untuk mempromosikan program daripada Tridharma Kampus Universitas Islam An-Nur Lampung ini. Kemudian juga bersamaan dengan itu, karena beliau juga punya kampus yang lain, yaitu Wirabuana, iya benar ya? Iya, benar Pak Ustadz. Ya, beliau punya pendapat ya bahwa di dalam kemasyarakatan ini tentu ada dua opsi, dua pilihan. Jika mahasiswa atau calon mahasiswa ini ingin fokus kepada pendidikan Islam, maka bisa mengambil jalur yang dikelola oleh atau afiliasi ke Kemenak, yaitu di Universitas Islam An-Nur Lampung. Sedangkan yang ingin mengabdikan keilmuannya di bidang umum, bisa kuliah umum, maka pilihannya bisa kuliah di Universitas Wirabuana. Nah, dengan prodi-prodi yang sudah disediakan, itu tentu akan bisa, ya insya Allah akan diminati ya, sesuai yang diperlukan atau dibutuhkan oleh masyarakat yang berkonsen meneruskan bidang pendidikan. Okay. Di pendidikan. Nah, sehingga dari pemaparan ini beliau berharap supaya ada ketertarikan dari audiens yang hadir kemarin. Kemudian diharapkan pula dari rasa ketertarikan audiens ini kemudian bisa ditularkan ke rekan-rekan di sekitar tempat tinggalnya atau teman-teman rekan kerja, sehingga dalam upaya untuk membentuk link yang lebih besar dalam rangka untuk mensukseskan pertambahan jumlah daripada sarjana, itu akan segera cepat terrealisasi dengan cara merekrut atau menghimpun calon-calon mahasiswa, kemudian melalui kepengurusan baik di DPD provinsi maupun DPD kabupaten. Nah, sehingga diharapkan pula informasi ini supaya segera disampaikan bahwa program yang disampaikan atau dikeluarkan oleh Universitas Islam An-Nur Lampung dan Universitas Wirabuana ini bisa segera sampai informasinya sedetail-detailnya kepada calon, baik calon mahasiswa S1, S2 maupun S3. Maka dengan demikian kita berkewajiban bagi pengurus untuk segera menghimpun dengan cara membentuk Pokja yang sudah ditentukan jumlah orangnya, apabila ideal bisa dilaksanakan, apabila tidak bisa disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Sebab seperti yang kemarin itu dibincangkan,
itu masing-masing daerah itu akan beda jumlah, mungkin jumlah gurunya yang akan mengikuti kuliah ini, seperti di Bangli, terutama di daerah Kintamani, itu yang notabene sedikit, nah itu perlu adanya penyesuaian dengan ke atau struktur yang diplot oleh pusat. Yang kemarin sempat disampaikan dan pusat tidak bisa komen apa-apa kecuali ya harus menyesuaikan dengan kondisi karena minoritas di Bali ini ya seperti itu keadaannya. Nah, oleh karena itu DPC itu supaya segera bergerak untuk segera membentuk pengurus di tingkat kecamatan. Segera ini. Agar ini bukan masuk buka iming-iming tadi, jadi urusan bonus untuk umroh ini tidak bisa keluar kecuali sudah terbentuk struktur kepengurusan di kecamatan. Gitu Bu Wahyu kemarin ya, kira-kira ya. Nah, sehingga sekali lagi bukan itu tujuan kita untuk ngejar bonus tadi, bukan. Tetapi adalah tanggung jawab kita selaku DPC, mau tidak mau memang harus kita florkan ini, kita infokan ke saudara-saudara kita, sehingga dalam waktu dekat ini mereka sudah menerima informasi ini, kemudian serta-merta pula ini akan bisa menjadi daya tarik teman-teman kita untuk ikut program kita ini. Nah, sehingga apa yang kita lakukan tadi itu merupakan bagian daripada pengabdian kita selaku mahasiswa, ya, yang termaktub di dalam Tridharma itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga kita bisa dibilang memang ingin fastabiqul khairat, ya, ini menyampaikan kebaikan itu akan mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita. Sehingga kita ke depannya akan siap untuk menyebarluaskan ilmu, terutama di strata akademisi, sehingga orang-orang yang mestinya punya potensi, punya peluang, ini bisa kita fasilitasi. Termasuk kita ini mencoba membantu memfasilitasi teman-teman. Dan pada kesempatan ini pula kita ingin menyampaikan pesan dari Bapak Sekjen kemarin itu, bahwa tidak boleh mengurangi info yang sudah disampaikan melalui Rakerda kemarin, terutama menyangkut finansial, pembiayaan. Maka apa yang tertera di dalam form itulah yang harus kita sampaikan. Tidak lantas kita boleh atau mengambil kesempatan untuk pungli. Nah, kemarin disampaikan begitu ya, supaya tidak ada fitnah. Sampai-sampai kita kemarin juga ada yang bertanya, kenapa biaya ini kok bisa murah? Kenapa? Nah, ternyata kalau kita lihat list dari pembiayaan masing-masing universitas atau penyelenggara pendidikan, itu punya standar yang berbeda mengenai harga atau biaya per semesternya. Sampai ada yang mungkin lebih dari 3 juta. Itu per semesternya. Nah, kenapa kok di program ini kita hanya misalnya di S1 itu hanya 3.150.000. Nah, itu ternyata beliau menyampaikan bahwa sistem pengajaran nantinya itu
akan betul-betul memanfaatkan kolektivitas. Makanya kalau bisa dihimpun sebanyak-banyaknya, baik S1, S2, S3, itu akan mempercepat proses penyebaran daripada pendidikan ini. Artinya apa? Kalau umpama di kelompok kita ada orang 100, maka seolah-olah biaya yang 3 juta tadi itu bisa dibagi menjadi lebih banyak orang. Sehingga akumulasi harga itu jauh, bisa 100:1 tadi itu tadi. Kalau di kelas umpama biaya 1 semester itu 3 juta, di kelas itu ada 5, berarti berapa? 15 juta. Itu seandainya atau 10 ya, itu berarti ada 30 juta ya. Kalau satu semester itu 3 juta. Tapi kalau kita bisa 100 orang, berarti dibagi sudah, berarti berapanya? Hanya 300.000. Nggih, leres nggih. Nah, jadi demikian perbandingannya. Sehingga beliau buka kartu kemarin, ini adalah sistem penghitungan Cina. Cina itu ambilnya sedikit tapi diakumulasi sehingga murah itu jadinya. Ya seperti itulah diambil. Kenapa biaya itu menjadi sedikit, tapi kok bisa dibagi untuk honor atau gaji dosen, kemudian untuk mengumrohkan, apalagi menghajikan pengurus, itu jumlah itu diakumulasi. Maka semakin banyak kita menghimpun teman-teman, maka semakin cepat pula kita berangkat umroh karena diambil daripada itu akumulasinya itu. Nah, sehingga istilahnya kerja kita itu akan otomatis terhargai dengan sendirinya dengan keringat yang kita keluarkan. Ya tetap lillahi ta'ala, tapi itu pasti akan dapat yang disebut hadiah tadi itu, bonus tadi itu. Nah, jadi siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat manjata wajat. Nah, itulah beliau ini menyampaikan seperti itu sehingga diharapkan partisipasi dari rekan-rekan di kepengurusan DPC Badung ini, mari kita kuatkan tekad untuk terus bisa bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga program yang dicanangkan ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian ada hal menarik menurut yang kita hemati, yang menjadi kata kunci daripada upaya kita adalah bahwa Pak Sekjen kemarin itu menyatakan perkuliahan ini sesungguhnya untuk mengangkat harkat dan martabat mahasiswa itu sendiri. Masalah kualitas itu tergantung pada individu masing-masing. Bila beliau atau kita bersungguh-sungguh ingin meraih akademisi, maka kita bertanggung jawab dengan gelar itu. Maka akan malu rasanya kita punya gelar, tapi cara ngomong kita, cara bersikap kita, itu tidak sesuai dengan gelar akademis yang kita. Oleh karena itu, kita nantinya akan saling membantu bagaimana yang tadinya kurang lancar bicara, kurang lancar ngomong, nah kita sama-sama mengadakan pembinaan. Kemudian apabila ada yang punya kelebihan di bidang ilmu, maka berbagi dalam segala kelebihan masing-masing. Nah, terpenting kata Sekjen kemarin,
jangan khawatir, baik S1, S2, S3, apabila kita ikuti prosedur, misalnya perkuliahan, itu selama 6 hari dalam seminggu. Dalam sehari itu ada 8 jam yang harus diikuti. Maka ikuti prosedur itu, kita dengan sendirinya akan menolong diri sendiri. Nah, kemudian masalah daripada ujian nantinya itu tidak akan diperberat oleh panitia penguji, melainkan kemarin itu ditegaskan, ya agak lucu juga, walaupun yang S3 pun ujiannya akan diperingan. Apa itu? Kata kuncinya, asal bisa baca Al-Quran, itu akan diluluskan. Siapa yang meluluskan? Ya Pak Kiainya itu, dosen profesornya itu bergantung kepada rektornya itu tadi. Rektornya bilang lulus, ya harus lulus. Walaupun hanya ujiannya dites pakai baca Al-Quran. Itu yang mensemangati. Tapi kan tidak mungkin seperti itu, kita hanya masa dokter tidak iso ini, tidak iso itu. Nah, itu contohnya saja seperti itu. Tapi itulah karena semangat untuk memudahkan ya mahasiswa untuk meraih ya sesuai atau sesuatu yang ingin dicapai, maka dimudahkan oleh pengurus daripada Genusa. Jadi mudah-mudahan yang beliau sampaikan ini dapat kita petik satu pelajaran, yaitu kita peduli kepada pendidikan. Dan mungkin satu orang bawa berapa orang, itu akan kesampaian nanti jumlah 100 itu. Insya Allah. Karena kemarin saya mencoba satu melalui link Ekawangi. Itu tertarik, banyak pengurusnya tertarik. Kemudian saya bilang sama MWC. MWC juga demikian. Nah, jadi kayak terhipnotis apa yang kita sampaikan tadi. Jadi mudah-mudahan termasuk saya deal sudah dapat 3 orang ini tadi. Baru ngomong ini sudah dapat 3 orang yang sudah realisasi. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diterima. Kalau mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan pemaparan ini, mungkin Bu Wahyu bisa menambahkan sebelum saya tutup. Ini monggo. Mungkin ada yang belum tercakup. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah untuk hasil yang telah dilaporkan atau dipaparkan sudah sangat lengkap ya menurut saya, dan bila lebih jelasnya kemarin di grup DPD ya, di DPD provinsi sudah di-share untuk slide presentasi. Nah, di situ sebenarnya keterangan lengkapnya yang kemarin disampaikan dalam Rakerda. Kalau saya insya Allah tidak ada tambahan Pak Haji, Pak Ustadz. Mungkin ada yang ingin ditanyakan saja, monggo. Mungkin kita beri waktu, kita beri waktu mungkin 10 menit ke depan bila ada pertanyaan sekaligus jawabannya, kemudian kita akan lanjut kepada arahan dari Pak Ketua. Siap. Terima kasih. Proses pendaftaran, nanti habis itu prosesnya sampai dari pendaftaran sampai wisuda itu disampaikan nggak waktu itu teknisnya? Ya, menurut yang saya pahamkan, soalnya saya itu tidak tidur kemarin itu, betul-betul tertarik saya itu. Sepertinya teknisnya itu
dari awal setelah mengisi formulir itu, kemudian kelengkapan ada 7 kelengkapan termasuk KK, termasuk KTP, termasuk foto, termasuk ijazah, termasuk apa ya kayak kurang itu? Ya, isi formulir kejelasan tentang jurusan. Nah, itu sudah terlengkapi, sudah. Nah, kemudian sesuai dengan ketentuan bahwa pendaftaran itu akan ditutup tanggal 28. Tapi kita belum tanyakan secara detail waktu itu. Itu apakah 28 itu menjadi bagian sistem gelombang, ada gelombang seperti itu kita tidak tahu. Nah, saya yakin karena perkuliahan itu akan dimulai setelah Juli toh. Ya, benar ya, setelah hari raya kalau nggak salah. Nah, itu kan ada jenjang waktu yang lumayan. Nah, sehingga mungkin Bapak Ketua itu bisa menanyakan ke bagian DPD provinsi, terutama tim ya yang memfasilitasi itu, supaya ditanyakan apakah ini pakai sistem gelombang sehingga tanggal 28 itu dipakai patokan sebagai gelombang pertama dan akan ada gelombang kedua. Nah, ini yang belum jelas kemarin itu, karena mau tanya itu ada kendala bahwa sekjen sama sekretaris ini keburu mengejar pesawat sehingga terbatas. Jadi pertanyaan itu belum terlontar apakah pakai gelombang apa enggak. Tapi menurut feeling saya secara umum pasti akan ada gelombang. Karena apa? Karena mungkin 28 ini itu adalah batas pendaftaran bagi pengurus menurut yang saya pahami loh ya. Ya, itu mudah-mudahan nanti akan ada kejelasan dari Pak Ketua menanyakan ke DPD provinsi. Nah, kemudian kita akan dipermudah dengan sistem proses belajar mengajarnya. Biasanya di kampus umum itu pelajaran atau proses belajar itu sampai Jumat saja, ya. Ya, sampai Jumat ya. Tapi itu pun batas jamnya juga tidak full 8 jam, paling 5 jam. Okay. Kan, sehingga di proses kegiatan belajar mengajar di Genusa ini, itu dihitung dengan jam pelajaran yang full 8 jam. Mulai jam 8 sampai jam 4. Itu menurut pakai jam. Seandainya itu dihitung secara normal, kita betul-betul mengikuti perkuliahan secara utuh. Tetapi tidak demikian, karena ini dimudahkan, karena masing-masing peserta tahu mahasiswa itu punya latar belakang yang tidak sama, maka akan dibijaksanai jam pertama jam 8 itu adalah jam tatap muka untuk absensi. Misalnya Mas Hudi hadir ada, cuman gitu aja. Nanti setelah itu selesai, kita bisa melanjut kegiatan kita sesuai kegiatan kita. Sehingga nanti dihitung sehari itu 8 jam itu kita ketemu di jam 4. Nah, di jam 4 itu kita bilang kholas. Apa yang kita pelajari begitu. Nah, tapi dengan catatan dia akan mengikuti apa yang akan disampaikan oleh dosennya. Dalam tatap muka itu akan ada mungkin kisi-kisi, tugas-tugas, atau
mungkin referensi yang harus diambil seperti itu. Disitulah sambil bekerja mungkin kita bisa buka-buka referensi baik melalui Google atau buku-buku yang memang direferensikan yang terkait dengan prodi kita masing-masing. Nah, sehingga kalau tidak salah dalam 2 bulan itu kita sudah UTS. Nggih, gitu Pak, Bu Wahyu kemarin nggih, UTS. Ini Pak Ustadz, yang saya dengar kemarin, untuk pertemuannya hari Senin sampai Sabtu, full dari jam 8 sampai jam 4. Nah, minggunya itu untuk UTS. Begitu Iya. pula nanti pekan depannya, hari Senin sampai Sabtu, full dari jam 8 sampai jam 4, kemudian dilanjut dengan UAS. Nah, seperti itu tahapannya. Oh iya, berarti saya yang nganu itu. Oh ya, apa? Oh iya, Insya betul Allah. ya. Sehingga terima kasih atas koreksinya. Sehingga apa? Dari hitungan jam ini ternyata kemarin proses dari awal hingga wisuda itu cuma 3 tahun, gitu Pak ya, kemarin tuh ya, kalau nggak salah ya. Sehingga sampai S2-nya itu cuma 5 tahun. Itu yang saya pahami seperti itu. Kenapa? Ya karena kita sudah memenuhi syarat untuk jam ngejar SKS-nya itu. Nah itu. Nah sehingga setelah itu terlaksana, katakan UTS sudah kita ikuti, kemudian UAS pun juga kita sudah lalui, kemudian sampai berproses pada akhir penyusunan skripsi atau mohon pengajuan disertasi, maka di sana ada semacam magang begitu, KKN lah katanya. Nah itu kalau S1 itu diwajibkan untuk ziarah Wali Songo. Keren. Ziarah Wali Songo. Okay. Nah kemudian untuk program S2 itu pakai fun trip-nya di ASEAN, Singapura, Malaysia, dan ASEAN. Sedangkan S3 itu di Asia. Ya, di Asia bisa Hong Kong, bisa Jepang, Australia, dan lain sebagainya. Asia. Nah, itu menurut yang kita pahami seperti itu. Itu pun, itu bisa ditawar. Seandainya ada alasan tidak punya dana untuk mengadakan perjalanan study tour, ya di Jepang misalnya, itu tiketnya ada 15 juta. Belum ini itunya, paling enggak ya 60 jutaan habis itu. Nah itu kalau tidak ikut karena alasan yang ya seperti itu gimana? Itu ternyata ada semacam ruksoh lah dengan membayar pengganti study tour itu. Yang tentu jumlahnya juga sangat terjangkau. Kalau nggak salah untuk S2-nya itu berapa? 3 juta ya? Apa 5 juta itu? 2 juta kalau nggak salah Pak Ustadz. 2 juta? Oke. Ya, 2 Kemudian juta untuk S2 ya. Untuk S2 ya. Ya. Untuk Kemudian S1, S1 yang tidak bisa ikut ziarah berapa itu? 900? Berapa itu? 600 atau berapa itu? Ya segitulah pokoknya. Saya kok enggak anu ini. Ya, kemudian S3-nya ya mendekatilah hampir-hampir sama. Nah, sehingga di list itu ada alokasi pembiayaan yang ada keterangan menyesuaikan, ternyata itu. Sehingga dari
kemudahan-kemudahan itu bisa membuat kita semakin antusias, semangat untuk mengambil karena sudah diberikan banyak ya fasilitas atau kemudahan yang bisa membuat kita itu lebih ringan. Nah, kemudian dari keterangan itu lagi ada nantinya ketika proses ini sudah selesai dianggap, kita akan mengikuti wisuda. Dan inilah juga biaya yang menyesuaikan dengan asal mahasiswa itu berasal dari mana. Kalau di Bali ya otomatis mau darat kayak silakan, mau pesawat silakan. Nah, itu makanya dibilang biaya itu menyesuaikan. Kemudian biaya-biaya lain ya otomatis beli baju wisuda, toga dan sebagainya. Nah, itu juga akan disesuaikan nanti dengan kondisi yang ada. Sehingga walaupun kita kuliah di Bali, tapi juga harus tahu kampus kebanggaannya. Sehingga sedemikian. Nah, menurut cerita daripada apa itu penggagas atau pemula seperti Pak Roop, kemudian Pak Misbah, kemudian ada 5 orang itu Pak termasuk Pak Dr. Masrur dan satunya lagi lupa itu. Nah, itu betul-betul sudah datang ke kampus itu dan melihat aktivitas kampus yang sedemikian hebat. Jadi hampir semua mahasiswa di situ itu gratis. Nah, terutama yang di sana itu yang jadi program unggulan itu kebidanan, kesehatan itu juga menurut yang saya dengar kemarin itu gratis semua. Kok bisa gratis? Nah, inilah yang dipaparkan oleh Sekjen kemarin bahwa dana yang didapat atau diperoleh dari pemerintah sebagai dana subsidi pendidikan itu betul-betul dikelola untuk sepenuh-penuhnya semampunya untuk warga atau keluarga besar Universitas Islam An-Nur. Tidak seperti kampus-kampus yang lain untuk memperkaya yayasan itu sendiri sehingga sekolah-sekolah mahasiswa itu terlantar dengan sendirinya tersandra dengan biaya-biaya yang mahal. Mungkin itu tambahan. Ada lagi mungkin belum. Terima kasih Pak Ustadz Masyudi untuk lengkap informasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Mungkin dapat kita persingkat dengan berikutnya kita mendengarkan arahan dari Bapak Ketua untuk kelanjutan atau tindak lanjut dari rapat kerja daerah, kemudian disusul dengan hari ini kita meeting pengurus DPC Kabupaten Badung. Kepada Bapak Agus dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dulu sama Ustaz Lukman ini. Oke, Pak Ustadz Masyudi. Ya Allah. Ini kenal wajah. Ada kenal wajah. Lanjut Pak Ketua. Pak Ustaz Lukman ini di mana kok saya enggak ini tinggal? Saya di Taman Ambengan, sering ketemu jenengan di sana. Oh iya Pak Wahyu ya. Yeah. Pak Wahyu, Masya Allah. Wih,
Pantes ini kok di Mungkin karena mana? belum kenalan aja, mungkin apa namanya, udah Iya, beberapa kali duduk bermajelis. nggih. Saking seringnya Kak. Nggih. Monggo lanjut Pak Ketua. Siap.
Ya. Calon mahasiswa. Bukan. Sudah sampai. Nah. Untuk semua tingkatan sih itu 300.000 itu. Nggih, kita ngisi apa namanya fakta integritas, kemudian ntar Pak Aji, saya cek. Iya, yang Jadi termasuk ada yang buku itu ya. mengisi formulir permohonan sebagai pengurus ini Progenusa itu, kemudian menandatangani fakta integritas, kemudian mengikuti pendidikan S1, S2 itu, gitu. Fakta integritas itu disertai dengan materai 10.000 itu Pak Haji. Namun,
Nggih, kemarin 300.000 ini. Kalau untuk yang nggih. Yang 1.800.000 itu untuk biaya apa ya Pak Haji? Karena di sini juga kita diberi apa namanya kayak kemarin fotokopian itu untuk biaya pendaftaran memang 300.000. Nggih. Free via transfer manual. Di situ kan ada nomor rekening kampusnya. Iya, iya. Jadi kita melampirkan biaya Nggih. bukti transfernya itu. Insya Allah Pak Haji. Saya sebenarnya masih berat. Sebenarnya kan saya basicnya dari kesehatan. Jadi jauh, nggak ada yang selinear gitu. Jadi ada pun mungkin saya ngambil dari awal S1. Nggih, nggak apa-apa, S1 aja. Jadi S1 yang jenengan atau ini aja, nyaman aja. Pendidikan. Padahal sudah jadi kotnya Insya Allah. Nah, tapi saya ambil pendidikan. Berubah. Istri saya bilang ambil pendidikan aja katanya. Ya, siap. Tapi listnya ada 2 tempat nih Pak Haji. Di Genusa Badung ada listnya, di Kabupaten ada listnya. Jadi yang di Genusa masih belum masuk ke Sebalinya. Ngurus aja. Ya itu termasuk teknis. Ini modelnya kesepakatan ya Pak Haji? Monggo Pak Lukman.
kesepakatan atau memang sudah ada kebijakan dari kampus untuk alokasi waktunya itu? Oh, nggih. Enggak, mungkin itu yang saya maksudkan tadi, Ketua. Yang kita bahas, yang belum kita pahami ketika kita mengikuti Rakerda kemarin, ini yang menjadi PR Pak Ketua menanyakan ke Ketua DPD Provinsi terkait itu tadi. Bagaimana sebetulnya teknis yang akan diambil, ya itu tadi sudah enaknya gimana gitu. Hmm. Ngopi lagi. Hmm. Kampus pengurusnya. Ya, Ketua. Untuk pengurus intinya, Hmm. Juga Ustazah. untuk kepengurusan susunannya sama Pak Haji, jadi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Di sini ada wakil sekretaris juga di di file yang dibagikan. Cuman kemarin yang saya dengar ketua, sekretaris, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan kelompok kerja. Nah, kelompok kerjanya ini sepertinya tidak masuk ke susunan kepengurusan inti, tapi boleh masuk gitu. Nanti kalau bisa itu di apa namanya di scan, di upload di grup, nanti biar bisa dipakai para teman-teman untuk bersosialisasikan, tinggal ngeberi nanti untuk yang di masing-masing kecamatan. Iya, insya Allah Pak Haji. Kecamatan.
desa ya ada sebetulnya, cuman kita lebih fokus ke kecamatan dan Pokja. Di Pokja kayaknya. Oke. Sosialisasi ya. Sepertinya kemarin itu ada kewenangan untuk di PD ya, kayaknya untuk kecamatan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Terima tambahkan. kasih. Oke. Oke, saya tanggapi untuk Pak Ketua terkait dengan teknis perekrutan. Ya, saya setuju dengan metode beliau, tetapi kalau boleh kita buat analisis personal. Dalam arti seandainya di benak kita itu ada bayangan kira-kira si Fulan kita datangi, si Fulan yang akan kita calonkan diharapkan dari calon pengurus kecamatan, itu maksud saya, itu di scan dulu di skema dulu. Oh kira-kira ketuanya ini kan boleh kan? Nah, sehingga nanti kita akan ada kesepahaman cepat garis kerja kita. Misalnya tadi Pak Ketua bilang dari Madin ini cocoknya ketua atau dan seterusnya Madin ini dan lain sebagainya kan begitu. Nah, sehingga dengan demikian kita akan sudah bisa ngeplot kan gitu skemanya tuh pas. Nah, selebihnya itu seandainya ada misalnya pengurus-pengurus di luar daripada Madin, misalnya dari Ekawangi, dari pengurus MWC, ranting, itu dimasukkan ke Pokja saja menurut saya. Sehingga Pokja itu kita kan ada target 40 ya. Ada 40 Pokja itu. Nah itu bisa lah untuk pakai gambaran. Sehingga struktur di kecamatan
terdiri dari 5 orang itu, selebihnya kita akan bisa ngeplot 1, 2, pojok 1, pojok 2, dan seterusnya. Niku itu mungkin gambaran bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dalam, Pak Haji? Iya. Nyimak dulu Pak Haji. Iya, baik, terima kasih Pak Haji Agus dan Pak Ustadz Masyudi yang telah memberikan banyak informasi dan program yang akan kita laksanakan ke depannya. Insya Allah mungkin kita perlu menyepakati deadline tanggal ya, Pak Haji, dan pembagian tugas langsung saja. Jadi dari masing-masing kita yang berada di rapat pada malam hari ini sudah mempunyai tugas masing-masing dan memiliki deadline. Kemudian kita dapat follow up kapan ada meeting lagi yang kiranya sudah bisa terkumpul tugasnya atau sudah selesai tugasnya. Mungkin bisa dibantu dipimpin oleh Bapak Ketua. Betul Bu. Jadi yang pertama untuk bab 2. Enggak, 28 itu terawih. Enggak ada, 28 kita. Ya Kemis lah. Kemis ya.
Kalau hari pertama tarawih kayaknya berat kayaknya Pak Haji ya. Kita masih euforia Ramadan, awal Ramadan ini. Mungkin bisa Tanggal 2. di hari ya, tanggal 2 atau tanggal 3 Ramadan mungkin. Tanggal 1 Sabtu, tanggal 2 Tanggal 1 Minggu. Sabtu. Antara Sabtu atau Ahad mungkin. Libur tapi ada tugas yang diwajibkan kepada siswa. Ya berarti libur. Untuk waktunya tepatnya Pak Haji apakah bisa langsung? Jam 9 berarti. Insya Allah sudah. Kan asalkan manmin ya ngimami. Saya lebih pengen nanya nih sebenarnya nih ke Pak Ketua ini ya. Saya tertarik sekali dengan programnya Genusa ini untuk program S2. Cuman sayangnya untuk yang program yang linier dengan jurusan saya itu belum ada ini Pak Haji. Apakah saya kan pengennya tuh kalau di S1 tuh saya lihat ada pendidikan bahasa Arab tapi di S2-nya itu belum muncul. Apakah ini di kampus An-Nur ini memang belum ada prodi bahasa Arab atau sudah ada tapi belum disiapkan untuk yang hybrid ini atau yang basis daring ini? Ya, untuk beasiswanya. Tapi sementara sih yang saya pahami apa yang tertera ini saja yang ada. Aduh. Dek. Adik. Tolong. Gani. Oh iya. Nggih. Selamat datang Pak Ustadz Rauf. Nggih. Alhamdulillah malam hari ini ketambahan berkahnya karena Pak Ustadz ikut bergabung dengan meeting kali ini. Ya, hari ini kita sudah membahas banyak dengan memaparkan hasil dari rakerda yang kita laksanakan hari Ahad lalu dan ditambah dengan beberapa arahan dari Ketua Progen Nusa Badung untuk tindak lanjut atau target atau tugas-tugas kepada para pengurus yang ada di Badung. Nah, ini karena ada Pak Ustadz langsung di sini, tadi ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Nah, salah satunya adalah yang barusan ditanyakan ya Pak Haji Agus nih, atau mungkin yang tadi ingin bisa diwakili oleh Bapak Ketua nih untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum terjawab di forum. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngapunten tadi.
Nggih. Cium Mami, cium. Nah, cium pipi. PS. Was. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Langsung saja mungkin tadi di awal saya sempat masuk sebentar, kemudian izin keluar karena harus jemput istri, ada pengajian tadi sisa. Yang pertama yaitu berkenaan dengan teknis kuliah. Ini saya ngapunten ya, sebenarnya kalau teknis kuliah kemarin itu baru disampaikan yang sifatnya umum, yaitu 1 minggu full jam 8 sampai jam 16 atau jam 4. Kemudian hari Ahadnya itu ada minggu pertama UTS, terus kemudian di minggu kedua ada UAS. Bagaimana untuk semester yang kedua dan ketiga kemarin memang belum disampaikan. Kami sendiri di sini juga belum menanyakan tentang hal perkuliahan untuk jenjang dari semester ke semester. Tapi kalau dilihat dari gambarannya, intinya yang harusnya 4 tahun kayaknya bisa dipercepat menjadi 3 tahun. Itu nanti tergantung kepada mahasiswanya, keaktifan dan kesiapan untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh dosen. Itu. Jadi intinya untuk teknis kuliah yang semester selanjutnya itu apakah langsung atau seperti apa, ngapunten, mungkin nanti menjadi PR saya untuk bisa kami tanyakan ke DPP atau ke pusat. Terus yang kedua yang berkenaan dengan kelanjutan teknis untuk S2, prodi yang untuk prodi yang sudah berjalan, yaitu yang ada di list atau yang ada di brosur itu ya, brosur yang kemarin kita share, yaitu di modul Rakerda atau yang di share itu, yang kemarin di copy itu aja. Materi Rakerda yang kita copy, yang kita perbanyak itu saja sementara. Kalaupun yang kebidanan ini, ngapunten, kebidanan ini baru ada tahun ini sepertinya, yang dari Wirabuana itu. Sebelumnya belum ada. Terus kemarin juga disampaikan, artinya kebidanan tidak mungkin online atau tidak mungkin daring, harus hadir ke sana. Adapun prodi ya sementara itu yang ada. Adapun nanti seperti apa, artinya belum ada informasi adakah penambahan yang lainnya, belum ada. Wonten, Ustaz. Oh, nggih. Ya, artinya kemarin yang diinfokan baru PAI, manajemen, sama usia dini, PAUD itu ya. Yang sementara itu, sedangkan untuk S3-nya baru manajemen dan insya Allah akan ditambah tahun ini. Itu untuk apa kemarin itu, yang bisa PAI sama apa itu. Tapi yang jelas sementara yang sudah pasti baru itu. Adapun yang lainnya nanti pasti akan diinfokan. Oke, sementara
Ya, Pak Ustadz. Nggih, monggo. Saya mau nanya untuk meneruskan pertanyaan Pak Agus, itu sebenarnya pertanyaan dari saya. Untuk prodi bahasa Arab saya ada interest itu lebih ke S2 bahasa Arabnya. Cuman yang mungkin bisa ditanyakan, nanti bisa titipan pertanyaan dari saya terkait dengan prodi bahasa Arab S2 itu, apakah di kampusnya itu saat ini sudah ada untuk prodi tersebut, atau khusus untuk program beasiswa yang belum diadakan? Artinya kalau memang di kampusnya itu memang sudah ada prodi bahasa Arab, artinya kan saya berharap ada harapan kan nanti untuk selanjutnya barangkali nanti dimunculkan. Tapi kalau memang di kampus itu tidak ada, berarti kan tidak akan ada program daring juga. Artinya barangkali saya ingin melanjutkan ke S2 bisa saya alihkan ke prodi yang lainnya begitu. Iya, kalau dari brosur yang ada untuk S2 belum ada, Ustaz. Belum ada. Tapi apakah nanti ada rencana, yang itu yang belum berani kami sampaikan. Artinya kan biasanya prodi itu kan tergantung permintaan. Selama memang itu ada sarana dan ada dosennya yang sesuai dengan prodinya. Tapi untuk sementara saya sampaikan belum ada, infonya begitu. Hanya baru 3 itu, manajemen, PAI sama PAUD gitu. Nggih, ngoten. Nggih, matur nuwun. Nggih. Terus ini progres untuk Badung seperti apa ini dalam waktu dekat? Karena kalau kami melihat potensi ini sebenarnya sangat besar bagi saudara-saudara kita lah, terutama teman-teman dari jamaah-jamaah yang ada di lingkungan kita, yaitu teman-teman Muslim, terutama untuk bisa mengikuti ini. Ya, artinya Badung kalau bisa secepatnya untuk bisa mengadakan musyawarah cabang, yang mana di masing-masing kecamatan itu ada kepengurusan Ginusa. Yang kemarin disampaikan yaitu sama jumlahnya 5 di masing-masing kecamatan. Nanti dari kecamatan turun lagi ke masing-masing desa. Dan di setiap pengurusan itu ada pokja. Sebenarnya kalimat pokja itu tidak dibatasin sebenarnya. Seberapapun yang mau ikut kuliah, otomatis dia gabung di dalam pokja. Itu. Karena untuk bisa mendapatkan beasiswa itu mau tidak mau mengisi form keanggotaan atau kepengurusan daripada Ginusa. Entah itu nanti posisinya di dalam struktur Ginusa atau di dalam pokja. Itu bukti itu. Dan kemarin tadi siang ya Ustaz Agus menyampaikan untuk teman-teman yang mau kuliah itu. Nggih, tadi ya. Jadi gini Ustaz, biar ini cepat realisasi, apakah nanti memposisikan teman-teman yang kemarin sudah di struktur, berarti itu sudah di kabupaten. Selebihnya kalau teman-teman yang belum, dimasukkan aja di masing-masing kecamatan sesuai dengan domisilinya lah. Dan selebihnya nanti sudah terpenuhi di masing-masing kecamatan, ya membentuk pokja-pokja itu. Dan informasinya maksud kami itu tanggal 28 itu harapannya seluruh pengurus yang kepingin kuliah segera mendaftar. Supaya nanti kalaupun ada pengurus baru yang dari masing-masing kecamatan, insya Allah ada gelombang selanjutnya. Jadi yang sudah ngelis itu ada 11 maupun 12 itu. Terakhir Pak Yai Mas Hudi Jamal itu kayaknya sampun ngelis. Kira Yai nggih? Ya alhamdulillah loh. Artinya ini sebenarnya momentum, kesempatan, ngonten loh.
Betul. Saya berani mengajak dalam artian itu karena ini ya kalau saya lihat apalagi yang usia-usia seperti saya ini artinya di atas 40 lah kan gitu. Aktivitas ya sudah banyak. Tapi nggak ada salahnya kalau kita terus mengembangkan dalam artian menggali potensi dengan kita masuk di dalam pendidikan. Lebih-lebih nanti jenengan semuanya yang punya lembaga pendidikan, saya sarankan untuk mengikat ustadz atau guru-gurunya itu. Udah dibiayain aja kuliah, cuma pinten lo kemarin 3 juta nggih. Iya 3 juta yayasan itu ngeluarin uang 20 itu kecil. Kalau mau yayasannya masalahnya. Insya Allah kan. Nggih Kiai nggih. Ya Mas Subi. Kan kecil toh itu. Oke, insyaallah. Nggih. Nggih sementara ngoten. Nggih. Nggih. Iya dari Bandung. Beliau Iya. Nggih. Betul. Hmm. Nggih. Hmm. Nggih. Oke, tambahan ini Pak. Monggo nggih. Tambahan, Pak Ustadz Ro'of yang saya hormati, terima kasih sudah berkenan gabung. Tentu arahan-arahan sangat kita perlukan. Dan untuk sementara ini kami berterima kasih atas masukan atau info yang sudah disampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf tadi itu saya ada kurang info ya, termasuk tadi yang ditanyakan apakah di desa itu sudah terjawab. Nah terkait dengan harapan dari Pak Ustadz Ro'of selaku Ketua DPD Provinsi, tentu ini sebetulnya sangat harus dihargai. Artinya apa? Semangat untuk segera mengadakan Konverjap ini memang bagus. Tetapi Konverjap tidak akan mungkin dilaksanakan sebelum kita bentuk kecamatan. Karena peserta Konverjap itu kan di samping pengurus kan harus ada keterwakilan
dari kecamatan, kan gitu. Nggih. Nah, oleh karena itu sesuai yang disampaikan Pak Ustadz Haji Agus selaku Ketua DPD Kabupaten Badung, mungkin langkah pertama mungkin itu tadi, kita akan mencoba mungkin membuat skema terkait calon pengurus di kecamatan sesuai planning yang sudah akan dilaksanakan, menghubungi orang yang dimaksud, kemudian kita confirm. Kalau sudah setuju, berarti otomatis akan didaulat sebagai pengurus kecamatan di kecamatan masing-masing. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Rauf juga, di luar daripada itu termasuk Pokja. Nah, sehingga dengan demikian akan langsung kita telusuri orang-orang yang KTP-nya dari mana. Nah, itu yang terdekat dengan desa masing-masing itu akan otomatis akan jadi pengurus daerah Genusa tingkat desa. Saya kira itu. Dan ada pertanyaan ini Pak Ustadz Rauf. Ada salah satu rekan kita ini alumni pesantren, ya. Hanya saja ijazahnya itu mu'allimat. Nah, ini apakah sudah dianggap sebagai seterata aliyah atau SMA yang bisa meneruskan langsung di jenjang S1 atau harus punya ijazah UPERS dulu? Ini mohon dijelaskan ini. Kalau memang sudah, berarti ada akuisisi dari pihak kampus bahwa ijazah mu'allimat ini juga sudah dianggap setara dengan atau sederajat dengan aliyah atau SMA. Soalnya di kampus kami tempat kuliah waktu itu juga sudah diakuisisi, bisa langsung mengikuti perkuliahan S1. Terima kasih. Monggo kami tunggu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Kiai, kalau boleh tahu dari pesantren pundi nggih? Monggo Bu Is, jawab Bu Is. Mungkin kalau kayak di Gontor, Sidonggiri, Dalwa, terus ini kan artinya secara nasional kan sudah jelas dan terdaftar. Bu Is, pondok mana? Gimana? Pondoknya mana itu ijazahnya supaya dijelaskan dari pondoknya? Lampangrejo. Banyuwangi, pundi Bu? Lampang. Teng pesantren apa? Al-Syafa'ah. Nama pesantrennya? Al-Syafa'ah. Al-Syafa'ah. Itu kan murni pesantren mawon, Bu. Enggak ada. Masih di Jamal. Ustadz, untuk ijazah SMA saya itu kejar paket. Saya bilang gitu dulu. Ya berarti tidak masalah. Loh, kalau kerja paket tidak apa-apa. Oke. Sudah oke loh berarti. Nanti tak konfirmasi dulu. Loh, jenengan santrine Mbah Yai Nur ta? Nggih. Masya Allah. Lah asline pundi? Muncar. Oh, Muncar. Ya ampun, berarti sudah terjawab itu, Bu. Sudah diseratakan itu. Nggih. Alhamdulillah. Selamat, Bu. Semoga segera disiapkan. Apa? Nggih, nggih. Nggih.
Ya. Ini, jadi sebenarnya kemarin disampaikan bahwasanya nanti bagi masing-masing pengurus yang sudah melengkapi semua struktur terpenuhi, mulai dari DPD, DPC, sampai DPAC, anak cabang atau di desa-desa, selama itu bisa terpenuhi, kemarin insya Allah ya akan diberikan bonus yang pertama yaitu kesempatan untuk umroh. Adapun umpamanya tidak ngambil, insya Allah ada yaitu uang untuk usaha ya ya seperti itu. Dan itu modal usaha. Modal usaha. 12 juta ya. Ya 12 juta. Betul, informasi. Artinya gini, makanya di dalam formulir itu ada keterangan yang merekrut siapa, iya kan? Itu kayaknya begitu. Yang merekrut siapa dari DPCK atau DPAC, anak cabang, kan begitu. Nanti terdeteksi di situ, sehingga siapa nanti di masing-masing kepengurusan itu sebenarnya potensinya sama. Kalau saya pernah tanyakan kepada beliau, potensinya sama artinya apa? Kalau ada pengurus, ngapunten umpamanya Pak Ketua tidak pernah merekrut, tidak pernah mensosialisasi. Terus kemudian teman-teman yang di bawahnya, Pak Kiai Mas Hudi sudah dapat 50 orang yang siap gabung, sedangkan Bu Is tadi dapat umpamanya 10, sedangkan Pak Ketua baru dapat 5. Berarti dari situ, kalau yang saya baca, yang saya pernah tanyakan, potensi untuk bisa mendapatkan bonus itu adalah yang memiliki anggota banyak. Karena di sini dilihat, ini bukan berarti terus pengurus menang diem aja tanpa ada sosialisasi. Yang nggak adil dong, kok tiba-tiba dia dapat bonus, maka loh. Yang saya baca itu seperti itu. Tapi kalau seandainya ini semuanya sama, tentunya ya tetap ketua mendapatkan peluang lebih besar. Kalau umpamanya, sama. Makanya di sini ada nilai untuk ya bukan hanya sekedar mendapatkan bonus, tapi memang bagaimana gerakan ini mensosialisasikan untuk kesempatan kuliah ini memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum, yang mana mereka yang belum kuliah bisa kuliah. Intinya akan di pendidikan itu, investasi pendidikan itu yang kami lihat. Oke, sementara monggo. Untuk S1 Pak Haji, ya akumulasi semuanya, termasuk 300.000-nya itu Pak Haji. Betul. Untuk S2 3.600.000. Maaf, 3.700.000. Pendaftaran sama gitu. Untuk S3 9 juta sekian Pak Haji. Ini kertas saya hilang. Saya ingat saya itu S3 itu hanya untuk pengurus saja ya Pak? Ya, untuk pengurus. Sementara ini baru untuk pengurus, karena di sana pun itu untuk bangunan, ngapunten ya ini karena kemarin juga beliau yang menyampaikan bangunan ini dalam proses pembangunan. Itu ada lantai berapa? Lantai 7 atau lantai 9. Nanti kalau ini sudah selesai,
insya Allah akan dibuka bagi seluruh anggota. Sementara ini masih terbatas karena memang kondisinya masih belum belum memadai lah. Betul. Tapi di awal ini maksud kami kemarin sudah ada itu di list itu sudah ada 2, Badung 1, Denpasar 1. Mungkin artinya gini, setiap wilayah nanti itu diberikan kesempatan lah. Artinya jangan sampai kesempatan yang S3 ini kemudian kosong. Meskipun dalam artian gini, kalau hari ini kayak saya baru S2 kan nggak mungkin langsung S3 kan, berarti kan peluangnya itu kosong, bisa diambil oleh teman-teman kita dari anggota untuk masuk di S3. Namanya Pak Haji Agus langsung ikut, insya Allah bisa, kan sudah jadi pengurus. Gitu, lanjut. Tidak ada. Nih, semuanya pengurus, cuma kan ada pengurus yang sifatnya struktural di DPC, ada pengurus struktural yang di Pokja. Oh enggak usah. Di DPC tetap itu. Kalau untuk kecamatan, insya Allah itu DPW atau DPD. Insya Allah kayak gitu. Jadi yang dari pusat itu DPD dan DPC. Ataupun di kecamatan, desa, insya Allah dari DPD. Kalau desa mungkin DPC kayaknya. Ya artinya gini, kecamatan sebenarnya kewajiban dari DPC membentuk di kecamatan, kan gitu. Tapi kalau seandainya dari teman-teman ini dari DPC itu ada dari teman-teman yang ingin masuk, nanti direkomendasikan untuk bisa masuk di di kecamatan. Nanti dari kecamatan mau diarahkan ke desanya atau masuk di struktur kecamatan. Artinya siapapun yang ingin mendaftar silahkan diterima. Nanti mengkondisikan mau diposisikan di kecamatan atau di desa. Artinya kecamatan pengurus struktural atau di desa juga pengurus. Oke, Mas. Desa, gitu. Oke, ini sedikit sebentar sebelum ditutup mungkin gini. Ini saya sampaikan ngapunten sekali, mungkin nanti khawatirnya teman-teman itu kemarin ketika kami mengadakan Mas Udin lagi di jalan atau gimana guys? Jadi gini, untuk sementara ini ngapunten saya sampaikan untuk operasional itu untuk sementara ini benar-benar mandiri. Termasuk ngapunten saya sampaikan kegiatan kemarin itu mandiri. Ya ala kadarnya lah semampu kami. Tapi nanti kelihatannya dari skema itu nanti di masing-masing kepengurusan itu memiliki kas yang didapat nanti ketika
berapa banyak jumlah dari anggota yang ikut kuliah. Skemanya nanti dari masing-masing pendaftaran yang 300 itu, yang masing-masing pendaftaran 300 itu nanti akan dibagi. Kayaknya begitu. Nanti di umumnya ya di DPD mungkin dapat 50, nanti di kabupaten dapat 25, mungkin nanti di kecamatan dapat 25, seperti itu. Jadi nanti tergantung dari kabupaten seberapa besar peserta atau anggota yang ikut dalam kepengurusan, terutama di kuliah untuk kas dari pengurus Ginusa ini. Jadi kemarin ya sementara mandiri memang dari pusat pun tidak memberikan sesuatu pun. Pusat hanya dia biaya mandirinya beliaunya ya hanya transport saja. Jadi ngapunten ini saya sampaikan biar nanti ya semuanya lebih transparan. Insya Allah kalau ini adalah niat baik dan tujuannya baik, saya merasa yakinlah semuanya akan dimudahkan. Insya Allah. Ya gitu aja, Pak Haji. Okay. Ustaz masih di Jamal belum. Terima kasih Pak Haji. Instruksi doanya Ustaz Rauf biar enak. Jangan gitu. Itu loh ada kiainya, nggak boleh gitu. Kiai. Monggo Ustaz Rauf, saya kepingin barokah doanya. Kan baru ini pertemuan selanjutnya nggak mungkin akan bisa hadir lagi. Barokah doa dari Kiai Rauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa nabiyyi subhanahu wa ta'ala min al-anbiya'i wal mursalin wa la awliya'i wa suhada'i wal ghulamin jami'an wa katil muqarrabin. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفينا ونذرنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. آمين. حمد الشاكرين حمدا يوافي مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. اللهم اجعلنا ولدنا تلامذنا من اهل العلم واهل القران واهل التقوى وإياهم من أهل الشر والخير. اللهم بارك لنا في شعبنا وبارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في شعبنا وبارك لنا في رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق قبلا ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سخرة الموت والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجنا
ولا دين إلا قدرنا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قدرنا يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kami ucap. Bismillah. Ya, sami-sami. Kami haturkan terima kasih kepada Ustadz Rauf dan Bapak Ketua serta Pak Ustadz Masudi dan rekan-rekan yang telah hadir pada meeting pada malam hari ini. Mohon izin saya sampaikan untuk yang akhir ini, ya. Untuk kesimpulan rapat pada malam hari ini ada 3 hal, yaitu untuk pengisian form pendaftaran yang akan ditargetkan 28 Februari, diutamakan pengurus agar segera mengisi. Kemudian tanggal 2 Maret, insya Allah hari Minggu, jam 9 akan diadakan rapat lagi untuk evaluasi pengisian form pendaftaran. Kemudian di tanggal 2 tersebut juga akan di-share materi sosialisasi yang akan siap disosialisasikan ke tingkat kecamatan apabila memungkinkan tingkat desa. Kiranya itu yang dapat kita simpulkan dan kita rumuskan. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan, kelancaran di setiap usaha kita dan mengabulkan hajat-hajat kita. Sebagai pembawa acara, saya mohon maaf bila ada yang kurang atau salah. Saya Dian, akhiru kalam wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.